Halo bosku ya, di sini kita akan sharing tentang Baltas ya. Sebelumnya thank you for itu. Jadi di sini saya mau sharing sambil sepil-sepil atau sambil semir tas ya. Saya semirnya pakai ini ya, Biopolis. Kalau ada yang mau semir-semir tas, pakai Biopolis saja, masuk ke marketplace Orange, Shopee, ketik aja Biopolis ada nanti ya. Siapa di sini yang pernah bongkar Baltas terus isinya Zong ya? Boleh di komen ya. Kode apa? Komen yang isinya Zong ya. Di sini kenapa saya mengajak sharing tentang Baltas supaya kita lebih teliti ya. Kita bisa lebih teliti dalam memilih Baltas. Bisa kita meminimalisir kerugian ya. Artinya kalaupun tidak untung, yang penting kita balik modal ya. Walaupun kita tidak untung, yang penting tidak rugi banyak gitu. Kita bisa minimalisir kerugian. Pertama pengalaman saya dong ya. Saya pernah bongkar Baltas rugi sampai 4 juta. Bayangin ya. Dan saya ambil bal itu langsung 3 dan tiga-tiganya Zong ya. Ketika kalian bongkar bal terus yang kalian dapatkan isinya Zong, bagaimana perasaan saudara ya? Apa yang kalian rasakan ketika itu ya? Mungkin hati hancur ya kan, mungkin hati berantakan gitu ya kan. Mungkin kita dalam hati, ya Tuhan, kenapa gitu, padahal kita sudah berusaha gitu kan, meyakinkan dengan pilihan kita, kok bisa-bisanya kita dapet yang jelek. Apa sih perasaan kita saat itu? Kayaknya ya patah semangat, ya males-malesan ya kan. Kalau saya saat itu ketika saya bongkar 3 bal itu dan isinya Zong, saya mau bakar itu semua ya. Tas itu mau saya bakar. Emosi jiwa ya kan? Karena saya mau telepon yang punya barang, saya mau telepon yang punya gudang, nggak ada gunanya. Karena mereka juga tidak tahu isinya di dalam tuh, ya kan? Atau kita punya firasat negatif tentang orang gudang, kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya nggak boleh juga, ya kan? Karena segala sesuatu itu sudah kita sepakati, ya. Jadi nggak boleh dong menyalahkan orang gudang juga. Karena transaksi sudah terjadi, sudah sepakat, kan gitu. Dan yang saya rasa, itulah, saya mau bakar itu semua barang-barang. Saya emosi jiwa. Tapi saya berpikir, kalau saya berhenti, saya emosi, saya tidak punya kesempatan lagi dong untuk mendapatkan yang bagus, kan gitu. Masa saya berhenti ketika saya mendapatkan bal Zong? Saya berhenti ketika saya rugi gitu ya. Lalu saya berpikir dalam hati, sudahlah, kalau mungkin saya harus rugi hari ini dengan kerugian yang sangat lumayan nominalnya, ya saya berkaca lagi, mungkin saya harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Karena kalau saya berhenti, maka saya tidak akan ada lagi kesempatan untuk mendapatkan yang bagus, ya kan? Nah, oleh karena itu, dengan bersabar, dengan kembali berpikir jernih, kepala dingin, oke. Hari ini saya rugi ya. Saya jual itu dong, saya jual ya, murah saya. Oke, yang mau fix. Kembalilah saldo dengan kerugian tertentu, ya kan? Oke, tidak apa-apa. Ya. Karena saya berpikir, kalau saya berhenti, saya tidak punya lagi kesempatan, kan gitu. Nah, akhirnya saya mencoba lagi ya, saya coba lagi dan saya datang langsung ke gudang, saya periksa Baltas dengan feeling saya lihat, ada penampakan brand, ada ini, ada itu, saya lebih teliti lagi, ya kan? Nah, saya bongkar dong, dapatlah high brand, ya kan? Dapatlah yang bagus, bahkan saya dapat emas, dapat cincin, anting ya, maksudnya dari beberapa bal ya, dan pernah saya dapat dolar ya. Nah itu kalau saya berhenti,
Saya nggak akan dong dapat yang namanya ini emas, namanya cincin, namanya anting, namanya dolar, ya kan? Saya nggak akan ada kesempatan itu. Makanya saya bersyukur gitu ya, bahwa saya punya jiwa yang tidak lemah ya. Saya punya jiwa yang tidak cepat menyerah gitu ya. Karena kalau saya menyerah, berarti saya nggak punya kesempatan lagi. Ya. Jadi buat rekan-rekan, kalau bisa yang dapat balzong, ya kita harus tetap jalani saja, kita bersyukur saja, jangan langsung menyerah di situ-situ saja ya. Cuman beda lagi ketika ada teman, dia modalnya pas-pasan, contohnya ini maaf ya, saya juga sih modal pas-pasan ya, saya modal pas-pasan, artinya dia punya modal untuk 1 bal, dia belikan 1 bal itu, lalu balnya zong, ya mungkin bisa kita bayangkan betapa hancur hatinya karena dia punya modal 1 bal ya. Bukan ya, bukan adan ya. Oh bukan ya. Kita lanjut ya. Nah, bayangkan saja betapa hancur hatinya ketika dia punya modal 1 bal lalu dia bongkar balnya itu zong. Nah, jadi saran saya buat rekan-rekan yang punya modal 1 bal, tahan dulu niatnya untuk membeli bal ya. Saya kasih 2 opsi. Pertama, mending kita ngepix dulu ke lapak-lapak lain satuan gitu ya kan, mungkin bisa dibelanjakan 2 juta 3 juta, kita pasarkan, mungkin rekan-rekan langsung di live kan atau di posting ya kan. Atau kalian bisa dengan keyakinan dengan modal 1 bal itu membeli bal tas ke orang yang tepat. Artinya ke orang yang betul-betul pengalaman ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu saya ya. Karena saya juga masih ragu dengan pengalaman saya menentukan bal tas mana yang bagus ya. Tapi paling tidak saya bisa membantu meminimalisir kerugian ya. Artinya saya bisa mencari bal tas yang lebih safety ya. Karena saya sekarang langsung turun ke gudang ya, langsung saya lihat prak. Beda ketika itu saya hanya percaya saja by phone. Ada bal bagus nih Kang, gini kasih penampakan video hanya sampingnya saja. Nah disitulah kadang kita rugi ya, karena kita tidak teliti gitu ya. Kalau sekarang ada bal tas, terjun saya ke lapangan, jebret, langsung saya lihat ya. Nah begitu buat rekan-rekan yang punya modal 1 bal, kalau yakin mungkin waktunya ini sudah tepat menurut rekan-rekan dan mau mencoba ya, saya bisa bantu ya. Saya bisa bantu, tapi saya tidak menawarkan bahwasanya itu akan makswi, itu akan untung besar. Saya tidak menawarkan begitu ya. Tapi saya bisa bantu untuk meminimalisir ya gitu. Terus untuk masalah rekan-rekan tidak mengerti tentang branded, tidak mengerti tentang harga, itu gampang. Kalian tinggal tonton aja lapak-lapak orang lain, berapa sih pasaran-pasaran orang ngejual gitu. Atau kalian tinggal searching aja ke Mbak Google, kan gitu. Searching aja. Nah, seperti itu bos ya. Dan ketika kalian berjalan nanti usaha kalian untung, ya kan? Besoknya lagi beli bal tas untung. Tetap aja suatu saat ketemu lagi yang namanya rugi. Karena bal tas itu tidak bisa kita prediksi, bos. Bahkan saya yang sudah bongkar banyak bal, kadang rugi juga, bos. Kadang rugi juga, ya. Cuman karena saya sudah ngambilnya lebih dari 1, contohnya saya ngambil 5, kadang yang 1 jong, yang 4 bagus, gitu ya, seperti itu. Nah, buat rekan-rekan di sini yang masih belum tahu tentang bal tas, bagaimana, sharing aja ke saya ya, tanyakan aja ke saya, nanti saya bantu ya, gitu. Dan kalian jangan takut ya. Contohnya kalian tinggal di Surabaya, atau kalian di Kalimantan, atau kalau di Sulawesi kah, di Manado kah, di NTT kah, di Papua kah, mau mencoba belanja bal tas, gak mungkin kalian ke Bandung, gak mungkin kalian ke Jakarta tuh,
ya kan? Nggak apa-apa, lewat saya saja ya, saya bantu ya. Jangan takut gitu. Kalian belanjakan ke saya, transfer dana ke saya, jangan takut ya. Karena jujur, kalau saya untuk menipu 10 juta atau saya untuk menipu 100 juta, menurut saya sudah rugi ya. Karena untuk mempertaruhkan nama baik saya ya. Karena saya juga ya seorang live streamer juga di Shopee. Saya seorang ya konten kreator juga seperti ini ya kan. Dan saya juga punya banyak saudara toh penjual tas juga. Saya punya banyak saudara live streamer juga di Shopee, di TikTok. Saya nggak mungkin menipu-nipu seperti itu ya. Justru di sini saya memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan. Karena kalau kita berpikir secara cerdas, kalian pasti akan yakin dengan orang yang betul-betul terlihat secara aktivitasnya di medsos, secara aktivitasnya di marketplace, ya kan? Kita akan yakin, ya. Jadi kalian jangan takut transaksi dengan saya, ya. Dan di sini mungkin saya juga pernah kirim barang ke Kalimantan, ke Papua, kemanapun itu. Kalaupun itu barang yang saya kirim, kalian kurang beruntung, tidak sebagus yang kalian harapkan, ya mungkin saya minta maaf juga ya, karena saya juga jujur saya tidak bisa memprediksi Baltas, dan saya juga tidak bisa memberikan janji kalau Baltas ini bagus ya, karena saya saja kadang jong gitu ya. Intinya jangan berhenti di situ gitu. Ketika kita jatuh ya kita harus berusaha untuk berdiri lagi gitu, walaupun itu memang susah ya, susah ketika kita sudah jatuh, apalagi jatuhnya berdarah, terus kita mau mencoba berdiri, ya memang susah ya. Kita minta bantuan sama orang lain, belum tentu orang lain mau ya. Kita sudah melambaikan tangan kita, belum tentu diraih sama orang-orang ya. Atau saudara kita belum tentu ya. Tetap kita harus mengandalkan diri sendiri bos. Ya, tetap kita harus mengandalkan diri sendiri ya. Begitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya untuk transaksi dengan saya. Mari kita belajar bersama. Di sini saya juga akan lebih hati-hati memilih Baltas ya. Contoh kemarin ada bal masuk 3, ada 3 bal masuk ya. Tak perlu saya sebutkan kodenya apa. Lalu saya posting, terus ada rekan-rekan yang mau beli, ada dari Surabaya, Kang saya mau itu dong Kang katanya. Tapi ketika saya lihat by phone ya, by WA, dan kodenya saya sudah paham dengan kode itu, saya kurang yakin dengan feeling saya bahwasanya kayaknya kurang bagus ya. Saya tidak jadi berikan itu ke rekan orang Surabaya, kan saya khawatir gitu ya kan, saya khawatir dia merugi gitu. Padahal kalau saya jual, saya beruntung dong, ya kan, saya punya untung untuk kopi kah, untuk rokok kah, dan lain sebagainya, karena pasti saya up walaupun sedikit ya. Tapi saya tidak mau gara-gara saya untung sedikit, untung sekian, dia rugi dan tidak semangat lagi gitu ya. Dan itu saya arahkan nanti saja kakak kalau pas lagi ada barang yang sudah saya lihat langsung. Langsung saya arahkan begitu. Nanti saja kakak kalau begitu bal datang, kalau ada bal masuk, terus saya datang ke gudang dan saya lihat sendiri, kita bisa video call, bisa lihat penampakan brand, bisa ngelihat sampingnya, atasnya, bawahnya. Kakak bisa tentukan pilihan ya kan. Nah kalau sudah begitu, contohnya ada rekan-rekan mau beli Baltas ke saya, lalu kita video call, kalian sudah lihat dong bagian atasnya, kalian sudah lihat bagian samping, kiri, kanan, bawah, dibalikin. Lalu kalian, oke Kang, saya mau yang itu. Nah, itu sudah pilihan ya. Sudah pilihan. Sampai ke tempat kalian lalu kalian bongkar dan itu hasilnya jelek, pilihan kalian ya. Begitu ya. Nah, begitu karena contoh ada 20 Baltas ya dengan kode yang sama. Itu 15 Baltas itu pasti katakan bagus jebret. Jadi di antara 20 Baltas ini pasti ada yang jelek.
Itu tergantung pilihan kita. Ya, semua baltas kalau ada datang pack gitu ya kan dari Korea, pedes ada 20 bal atau katakan jebret ada 10 bal. Di antara 10 itu pasti ada 2 yang zoom atau mungkin 1 yang zoom ya. Pasti karena kombinasi bahan bakunya itu tidak sama. Tidak mungkin dalam satu bal itu isinya sama semua ya. Tergantung yang packing di sono. Kalau yang packing di sono waras, mungkin masukin yang bagus-bagus, yang brand-brand ya. Kalau tidak waras, mungkin nggak ada yang berani dimasukin begitu. Atau mungkin bahan bakunya habis, bisa aja disumpel pakai kampas, disumpel pakai apapun itu, bisa jadi begitu. Saya jadi nggak jadi ngejembreng ya, tapi nggak apa-apa ya, kasihkan ngobrol kita. Jadi begitu ya. Kalau kalian sudah video call ya, itu harus diterima konsekuensinya ya. Dan usahakan di sini kita kalau usaha baltas atau usaha seperti ini harus menjadi seorang petarung ya. Kita harus punya mental fighter ya. Jangan dikit-dikit ngeluh gitu ya. Jangan kita dapat baltas jelek lalu kita ngeluh, jangan ya. Karena kalau kita ngeluh dapat baltas yang jelek, kedepannya itu seret ya, artinya bal-bal yang maksud itu segan untuk menghampiri orang-orang yang suka mengeluh ya. Tapi ketika datang baltas yang jelek, karena apalagi itu sudah pilihan kita, keyakinan kita, ya kita bersyukur saja, kita jalan saja, istighfar. Oke, kali ini gua kalah, kan gitu. Oke bro, kali ini gua kalah. Tunggu, gua maksuin. Nah ya kan, datang dong bang. Oh betul, isinya mantul ya kan. Oh betul, di dalamnya ada emas. Ngambil lagi besoknya lagi. Isinya full brand. Oh betul, ada dolar. Itu dari buah ibaratnya kita punya hasil dari kita tidak menyerah gitu. Ya, hasil dari kita mau berdiri lagi saat kita terjatuh. Kang, gue udah jatuh nih Kang, artinya ya gue udah susah banget nih untuk berdiri. Ya banyak cara ya. Ketika kita mau berusaha, cara itu kadang tanpa kita sadari menyodorkan dari belakang, kadang menyodorkan dari samping, kadang datang sendiri ya. Ketika pikiran kita sudah buntu, tapi kita punya niat, gimana nih, tetap kita fokus punya niat, cara itu datang sendiri. Kadang jalan itu tanpa kita sadari ya, jalan itu yang menghampiri kita tanpa kita sadari. Mungkin ada rekan-rekan yang pengalamannya bongkar baltas isinya jelek, boleh di komen ya. Atau buat rekan-rekan yang mau mencoba usaha baltas pemula dengan modal 1 bal atau dengan maaf kata dana terbatas, gak apa-apa, sharing ke saya ya. Sharing ke saya ya. Jadi artinya sama juga ketika saya memberikan baltas itu juga belum tentu saya bisa pastikan di dalam ada full brand ya. Oke bosku ya, tadi saya mau ngejembreng, jadi nggak jadi ya. Saya gitu ya kalau saya sudah ngobrol ya, kadang gitu ya. Oke bosku ya, jadi bentar lagi adzan ya, ini subuh ya. Saya tadi nonton Piala Dunia ya, dan tak disangka-sangka Argentina kalah sama Arab Saudi ya. Bola bunda ya, sama seperti bal, tak disangka-sangka juga kadang bal murah isinya full brand. Gitu ya. Dan hidup juga itu kita nggak sangka-sangka ya. Roda kehidupan itu kita tidak pernah menyangka ya. Mungkin dia di atas, bisa jadi dalam waktu tertentu dia jatuh ke bawah. Mungkin dia lagi di bawah, belum tentu beberapa tahun lagi dia jebret naik ke atas. Jadi semua ada waktunya ya, kita percayakan saja kepada waktu. Oleh karena itu, maaf ya, bukan kita percayakan kepada waktu ya, kita serahkan kepada Tuhan dan biarkanlah waktu yang menjawab gitu ya, dengan keyakinan, dengan kesabaran dan dengan kerja keras tentunya ya. Oke bosku, thank you, selamat beristirahat ya. Gua udah tidur Kang, gua lagi ngorok. Ya,
Aneh ya, masa saya bilang selamat beristirahat, orang pada ngorok ya, pada tidur ya. Saya mau istirahat. Oke bosku, salam sehat, salam sukses, I love you. Thank you.